Udah? Oke. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Masih kurang kencang. Selamat sore semuanya. Cakep, Saka, lambaikan tangan ke atas pohon di atas. Bagus, pinter. Iya, makasih Pak Ibnu, makasih. Oke, jadi kita akan mulai kegiatannya juga berhubung udah jam 5 lewat. Aku langsung mulai aja. Kali ini aku akan membuka dengan sebuah pantun. Jadi pastikan setiap kata yang aku ucapkan akan jawab cakep. Oke ya, bisa ya? Bisa ya, semangat ya kakak yang baju coklat di sana lagi minum, semangat ya kak ya. Oke. Kalau makan jangan berserakan. Jagalah dapur biar tak berantakan. Kurang kencang. Ulang. Yang kencang ya. So direkam kamera tuh, mau kan direkam kamera kan ya? Semua mau ya masuk YouTube ya. Oke. Kalau makan jangan berserakan. Jagalah dapur biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan. Yang ingin ke WC saya persilahkan. Krik ya, maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kakak di sana di belakang aman Kak Dian sama Ibrarnya udah lari-lari aman ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara reguler yaitu talk show dan latihan. Dong tepuk tangannya. Siap, terima kasih banyak. Salam kenal semuanya, saya Faizah Muna Nabila, bisa dipanggil Faizah. Saya adalah salah satu member dari Berucap ID. Jadi mungkin sekilas nih buat yang baru datang, ada Kak Baju Pink di sini yang baru datang. Ada dua teman yang sangat asik di sini dan di belakangnya sepertinya teman Bang Ibnu ya, Bang Ibnu ya. Enggak, yang ini, yang depannya. Bukan. Oh, bukan. Sorry ya. Oke, jadi kita mau kenalin dulu. Berucap ini adalah sebuah komunitas yang fokus di bidang public speaking dan self development. Jadi bagi teman-teman nih yang ingin mempelajari public speaking atau minimal komunikasi nih antar teman, antar keluarga, antar pacar, itu bisa banget join di sini karena kebutuhan berbicara itu adalah kebutuhan basic dari hidup kita. Oke teman-teman, tadi saya sudah memperkenalkan diri saya dan sini sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih konsep acara talk show dan latihan bicara itu seperti apa. Jadi di kegiatan talk show dan latihan bicara, kita nantinya pertama akan mengundang 5 peserta latihan bicara untuk tampil di depan yang akan tema bebas. Yang penting tidak mengandung sara, itu waktunya 5 menit dan nanti kita akan berikan kesempatan untuk 1 orang bertanya. Setelah itu acara akan dilanjutkan dengan kegiatan talk show yang mana kita hari ini udah kedatangan Bang Julivius yang akan membawakan materi tentang game design. Betul ya Bang ya? Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua di sini. Nah, kegiatan ini juga tidak lengkap kalau tidak adanya sponsor dari Grab Aceh, Lokal Latte, My Group, Cakap.com, Elis Estetika, Stokia, Bita Food, Sahabat Bokat, dan Yasmin Herbs Milk Tea. Ya, terima kasih Kak Dena. Kegiatan ini tentunya juga disupport oleh History Cafe, Simpang 5 Grocery, Alpha School, dan juga Luna Studio. Jadi bagi teman-teman di sini yang mau minum atau makan bisa langsung pesan ke dalam karena menunya enak-enak banget. Ada menu baru di sini, ada rekomendasi. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu nih kita langsung, makasih Kak Febri. Langsung aja ya, kita hari ini panggilkan Kak Syifa udah datang. Ya Allah, dia nunduk, ya Allah, ya udah orang lain ya udah. Oke, langsung aja kita panggil Bang Ridwan yang akan membawakan 5 hal yang aku pelajari di usiaku 22 tahun. Mic-nya mana? Sorry. Gak apa-apa. Sekalian sama yang itu. Iya, cek. Oke. Thank you Kak Fei. Iya, Kak Fei, Faizah. Kak Faizah. Tuh kan. Bagus. Oke, Ridwan, waktunya 5 menit. Nanti akan ada 1 pertanyaan nih, tolong aja biar nanti suaranya masuk ke kamera ya. Oke, terima kasih untuk waktu. Iya, untuk waktu dan tempat kita persilahkan.
Tekan yang warna biru, yang tengah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf ya Bang Suhil. wabarakatuh. Bang kalau rusak hati Faizah ganti Bang Cicil tapi. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Tadi Ucap jatuh, maaf yang ya. telah memberikan aku kesempatan untuk ngomong selama 5 menit di Apanya? depan ini. Nah, sebelumnya Oke, sebelumnya kenalin nama aku Ridwan dan ini adalah kedua kalinya aku ngomong di Berucap. Nah, di sini aku mau coba bawain materi terkait dengan apa yang aku pelajari di usia aku yang 22 tahun. Nah, 22 tahun merupakan usia di mana biasanya kita Iya, adalah maaf fresh graduate yang kita lulus dari kampus sekitar kurang lebih 4 tahun gitu, dan itu total kita ada 22 tahun. Invoice. Nah, dan apa nih yang aku pelajari di usia aku yang Nanti bilang, 22 tahun aku yang sekarang. ada Nah, rusak. ada 5 hal yang menurut aku sangat penting sekali yang aku pelajari setelah lulus gitu ya, apalagi sebagai seorang fresh graduate. Yang pertama adalah don't comparing yourself with other people. Nah, ini menjadi salah satu hal yang paling banyak dialami oleh kita khususnya Gen Z ya, generasi Z gitu ya. Yang mana Febri. kita sering banget untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, especially like kayak karir gitu ya, dan juga pendidikan gitu, dan itu sering banget kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Sebenarnya nggak ada hal yang perlu kita bandingkan karena setiap orang itu punya yang namanya starting pointnya beda-beda gitu. Apa yang mau kita coba bandingkan? Kita di Aceh dan kita mau coba bandingkan karir kita dengan orang yang tinggal di Jakarta, kan tidak action ya, tidak make sense sekali. Nah, jadi siapa yang perlu kita bandingkan adalah hari kita hari ini dengan hari kita sebelumnya, atau usia kita yang sekarang kita bandingkan dengan usia kita sebelumnya, ataupun productivity hari ini kita bandingkan dengan produktivitas kita yang sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita bandingkan agar kita bisa menjadi orang yang lebih maju ke depannya. Jadi jangan pernah untuk bandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu akan menyebabkan diri kita menjadi overthinking untuk ke depannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah career planning. Nah, ini sangat aku rekomendasikan bahwa banyak di antara kita mahasiswa sekarang yang dia itu bangun karirnya itu setelah lulus. Nah, nyatanya itu salah. Nah, ya, jadi aku pernah jumpa sama teman yang mana dia selalu tanya, infoloker dong, selalu ditanyain. Nah, sebelumnya itu dia ngapain aja selama di kampus? Oke, dari segi IPK dia dapat 4,00 sekian dengan lulusan cum laude sampai sekarang, tapi dia masih belum membangun karirnya. Itu hal yang dipelajari yang aku sangat sadari sekarang. Jadi saran aku untuk teman-teman yang masih kuliah, itu cobalah untuk membangun karirnya selama masa dia kuliah. Dia mau kemana dan mau dia achieve selama 10 tahun atau 5 tahun ke depannya itu apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah financial planning. Nah, kedengarannya simpel ya, namanya financial planning. Tapi ini sangat-sangat membantu teman-teman untuk mendapatkan apa yang teman-teman mau. Apalagi kita sebagai anak muda gitu, itu sudah seharusnya punya yang namanya financial planning yang bagus. Apabila kita punya financial keuangan yang bagus, mau berapapun gaji kita, kalau kita bagus dan bisa untuk memplanningkan keuangan kita, itu bakal jauh lebih bagus gitu. Karena bukan seberapa banyak gaji kita ya, tapi seberapa hebat, seberapa bisa kita memplanning keuangan kita di masa depan. Apalagi kalau kita bisa memplanningkan keuangan kita sekarang, bagaimana kedepannya kan jauh lebih bagus ya. Apalagi nanti udah menikah, rumah tangga. Nah, alangkah bagusnya jika seorang suami istri itu bisa memplanningkan keuangan mereka di 10 tahun mendatang dengan sama-sama kayak gitu. Dan itu penting banget gitu. Jangan setiap hari kita ngopi ke kafe, sedangkan kita tidak tahu keuangannya. Nah, cara aku ngatur keuangan itu biasanya setiap bulan aku punya penghasilan dan ini berapa persen, misal nih 50% ke kebutuhan pribadi, 30%-nya untuk investasi. Jadi sekarang tuh umur aku 22. Jadi investasi aku nggak bisa nih investasi ke dana atau investasi ke platform-platform lain, tapi yang bisa aku investasi adalah leher ke atas. Nah, ini yang bisa aku investasiin gitu. Yang mana nanti kedepannya bakalan karena kan namanya investasi ya, kedepannya tuh bakalan nambah juga kayak gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah relasi. Nah, ini paling penting gitu. Bagaimana cara kita sebagai anak muda bisa menjalin make relation antara satu orang dengan orang yang lainnya kayak gitu. Nah, nggak harus dengan teman-teman, kita bisa berjalin relasi dengan orang-orang lain kayak gitu yang lebih tua umurnya dari kita. Karena dengan cara kita membuka banyak relasi itu bakalan membuka banyak opportunity ataupun peluang-peluang yang baru gitu. Yang kelima adalah kesehatan mental. Ya, kesehatan mental menjadi salah satu hal yang sangat dijaga oleh kita sekarang, apalagi generasi-generasi muda,
Karena nggak semua orang, nggak semua anak muda itu bisa menjaga kesehatan mentalnya. Nah, jadi dengan cara menjaga kesehatan mental, dengan menjaga lingkungan yang produktivitas, itu bakal mendukung kinerja mental kita. Gitu. Dan jangan lupa untuk mencoba untuk menerapkan yang namanya pola tidur, pola makan, dan juga yang cukup gitu. Karena dengan cara kita menerapkan pola hidup, pola makan itu nggak, apalagi ibadah itu secara nggak langsung bakalan akan berefek kepada tingkat produktivitas kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat jelas ya tentang investasi di umur 22. Apa kabar saya umur 29 nggak ada investasi apa? Ya udah lah ya. Oke, Bang Ridwan. Jadi kita ngomongin tentang investasi ya tadi ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya tentang materi. Oh, Bang Ibnu langsung silahkan Bang Ibnu. Faizah. Kak Faizah bertanya. Ridwan. Bang Ridwan. Pertanyaan saya mengenai investasi. Menurut Bang Ridwan, untuk kita sebagai mahasiswa nih, kalangan mahasiswa, investasi yang baik itu di mana dan bagaimana? Baik, sekian, terima kasih. Oke. Rekomendasi investasi. Oke, sip. Thank you, Bang. Oke, jadi di usia kita yang mahasiswa gitu ya, terima kasih banyak Kak Ibnu atas pertanyaannya gitu. Jadi menurut aku ada beberapa investasi yang menurut aku itu penting banget untuk kita lakukan sebagai anak muda gitu ya, apalagi generasi Z, Gen Z. Pertama adalah investasi yang aku bilang tadi, leher ke atas. Nah, ini pengetahuan yang bagus banget untuk kita bisa investasiin gitu. Karena dengan cara kita bisa investasi leher ke atas, itu bakalan bisa ningkatin investasi kita ke depannya. Contohnya kayak kita beli buku. Nah, beli buku tuh investasi juga. Yang mana kita bisa baca buku setiap harinya. Nah, itu kan ningkatin produktivitas ya. Nah, yang kemudian yang kedua ada investasi di bagian tubuh kita, body tubuh. Nah, tubuh itu dirawat, entah itu muka, kemudian kebersihan kulit kita, wangi, pakai Rexona biar nggak bau badan, itu investasi teman-teman. Gitu. Gimana caranya orang itu bisa nyaman sama kita, itu merupakan investasi di bagian dalam diri kita semua, kayak gitu. Jadi mungkin kalian pernah berpikir bahwa good looking itu mempengaruhi terhadap dunia kerja, dan itu memang nyata adanya. Jadi caranya adalah dengan cara kita juga bisa merawat tubuh kita, merawat badan kita. Tidak harus ganteng, tidak harus cantik, penting wangi dan juga bisa bikin orang itu bersih, nyaman ngobrol sama kita. Yang terakhir itu adalah ikutan course gitu. Kalau memang teman-teman semuanya misalnya kuliah salah jurusan dan pengen switching karir ke pekerjaan yang lainnya. Nah, salah satu investasi yang bisa teman-teman pelajari adalah ikutan course, nambahin skill, kemudian apalagi skill yang paling penting sekarang itu menurut aku adalah berbahasa Inggris ya. Nah, itu merupakan salah satu skill kunci utama untuk kita mau meningkatin jenjang karir yang lebih bagus lagi. Nah, jadi mungkin cukup itu ya Kak, Kak Ridwan yang bisa aku, coba Kak itu ya atas jawabannya. Oke teman-teman, kira-kira menjawab ya Bang Ibnu ya. Oke, jadi sebelumnya kita ada sesi terbaru nih yang namanya kita akan memberikan evaluasi nih kepada teman berucap yang latihan bicara. Karena kita pengen kasih tahu ke teman berucap yang tampil latihan bicara sejauh apa sih public speaking yang udah mereka kuasai. Nantinya kalian juga bisa ikutan kelas kita untuk meningkatkan public speaking. Nah, salah satu nih Bang Ridwan, investasi dari leher ke atas adalah contohnya kemampuan berbicara di depan umum. Jadi bagi teman-teman yang merasa kemampuannya masih ya bisa dibilang rata-rata lah gitu ya, masih belum pede-pede banget nih. Nah, kita lagi ada buka kelas workshop Fundamental Public Speaking for Introvert yang akan kita laksanakan di tanggal 23 September nanti. Dan nanti materinya akan langsung diberikan oleh Bang Suhil Al-Fatah selaku founder dari Berucap. Boleh tepuk tangan sekarang teman-teman. Khusus hari ini buat teman-teman yang udah hadir, itu boleh banget DM kita di Instagram, nanti teman-teman akan mendapatkan harga spesial yaitu 219.000. Cakep ya? Masuk. Oke, terima kasih ya Bang Ridwan. Iya, sama-sama Kak. Silakan kembali. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke latihan selanjutnya,
Aku mau ingatin sekali lagi, untuk evaluasinya bisa langsung ketik aja evaluasi.berucap.id. Nama penampil yang pertama adalah Bang Ridwan. Silahkan di rate kira-kira berapa sih skor yang didapatkan oleh Bang Ridwan. Aku kasih waktunya sekitar 30 detik. It's okay? Oke. Oke, siap. Oke teman-teman, sambilan kalian isi nih. Bang jangan serius sekali mukanya Bang, takut saya. Ya senyum aja Bang, senyum Bang. Oke teman-teman, penampilan kedua langsung aja kita panggilkan Kak Dian dengan tema bercuap di berucap. Skuy guys. Ibrar mana Brar? Mamanya tampil nih Brar. Salah ya. Mama Kak, sorry ya tangan kiri. Oke, coba di tes dulu. Oke, siap. Kak, dia punya 5 menit. Nanti akan ada Kak Dana yang akan kasih tahu waktunya. Silahkan, nanti akan ada satu pertanyaan juga. Oke. Silahkan Kak Dian. Ya, terima kasih ya Kakak Faizah. Ya, oke. Terima kasih ya buat teman-teman yang hari ini udah datang. Aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore semuanya. Apa kabarnya nih? Apakah ada yang nggak baik-baik aja? Oh iya, Kayaknya ada, soalnya saya lihat di sini tuh nggak ngejawab. Yang kasih uangnya. Apa sedang not interest in everything or everyone kayak gitu? Ya di zaman now kayak gini biasanya tuh kita sering tuh yang nggak minat sama apapun, kadang-kadang di titik jenuh kayak gitu ya, tapi kita harus tetap semangat. Ada berucap. Iya, soalnya berucap itu udah ngasih wadah, jadi jangan kalian gak manfaatin ya. Ya, perkenalkan, nama aku Diana Prilia, biasa dipanggil Bunga. Enggak ding, panggil aja. Karena kalau Bunga nanti kalian mikirnya tuh aku korban, tapi ya emang korban perasaan, korban makanan enak. Bisa dilihat ya, makanan enak, iya kan? Nah, boleh tarik nafas sebentar soalnya kita gemeter, Besti. Ya, tarik nafas sebentar yang dalam. Ya, lega ya. Seperti itulah materi pertama yang aku dapetin di berucap. Dan ini adalah kedatangan Jumat aku, mudah-mudahan di depan Jumatnya lagi bisa hadir, umur panjang, amin. Dan berucap tetap hadir gitu ya. Ini adalah kesempatan yang sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat aku apresiasi. Karena apa? Karena memang hari ini aku menantang diri aku sendiri untuk yang tadinya H-2 itu mau batalin. Kak, nggak jadi ya, takut. Iya, karena apa? Karena baru kali pertama aku berdiri di sini menantang diri sendiri untuk audiensi yang jaraknya tuh 1-2 meter. Tangan gemetar nih Besti, kaki dingin, tapi it's okay. Hari ini berdiri kan buktinya. Nah, di situ aku pengennya teman-teman yang lain yang duduk di sana sama seperti aku bisa hadir juga di sini di depan, merasakan mic panas 5 menit yang begitu sangat lama. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya teman-teman. Hari pertama aku di berucap itu sangat menarik. Karena dimulai dari kata-kata mulai aja dulu. Dimana mulai aja dulu itu terotak di otak aku sampai hari ketiga di Jumat. Coba aja dulu, mulai aja dulu. Nah itu aja sampai 2:30 malam itu aku ngetik tuh. Daftar latihan coba tapi dengan ya tadi tema tadi ya jiwa ekstrovertnya aku tuh sebenarnya meronta-ronta dari hari pertama, kedua, ketiga, tapi ketiga udah berani nanya dan dikasih kesempatan dan itu alhamdulillah gitu kan. Dan gemetar Besti. Dan pada akhirnya di Jumat kelima dikasih kesempatan untuk berdiri di sini. Sebenarnya poinnya bukan itu. Poinnya adalah kita harus kalahin rasa takut kita yang buat kita gagal gitu. Tepuk tangan bang.
Oh iya, sorry. Oh. Di umur 30 tahun ini udah banyak sekali yang udah dilalui. Kita itu kayak yang tadi dibilang sama Ridwan, Ini ada nih. di umur 22 tuh kita harus kayak gini. Tapi kalian punya kesempatan lebih lagi daripada saya, dan bisa kalian gunakan di berucap. Karena di berucap kasih kita kesempatan untuk tumbuh, nggak tumbuh ke atas aja, ke samping kayak saya nanti, ya. Ya, seperti itulah ya yang realitas sekarang kita. Intinya adalah kalian harus kalahin rasa takut kalian. Kalau gagal nggak apa-apa, gagal mungkin hari ini kita gagal, besok kita nggak gagal. Tapi kalau besok kita gagal lagi, bangun lagi. Ya seperti itu, teruntuk bukan hanya di public speaking aja, tapi di kehidupan. Karena dunia ini benar-benar nggak baik-baik aja. Jadi kita harus baik-baik aja. Ya, terima kasih. Oke, keren banget Kak Dian. Masya Allah, Kak, ini tisunya dulu Kak. Terima kasih. Terharu gitu. Sama saya juga Kak. Oke Kak Dian, terima kasih Kak Dian udah berbagi ceritanya di sini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Gimana sih mungkin? Oke, Ibnu lagi, lagi cara bilangnya. Kak minta tolong lagi ya dia open. Sini aja Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Faiza, benar kan? Oke. Pertanyaan saya untuk kalian, karena kalian penampilan dari kalian. Iya. Oke, Thank you. Love me. Apa harapan kalian ke depannya di Berucap? Kedepannya di berucap. Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak sudah menjadi penyambung. Udah boleh dijawab. Tentu saja Kak Dian. Berucap harus tumbuh. Berucap juga harus tumbuh. membesarkan lagi sayapnya. Weh. Ya, supaya kita tuh makin ramai. Karena di sini kebanyakan memang saya aja ibu-ibu masuk ke sini. Ibu-ibu anak satu baru ya. Soft skill yang ada di diri kita itu sangat-sangat penting, apalagi kalian yang masih muda. Yang saya aja yang umurnya 30 OTW 32 aja masih ingin tumbuh sampai nanti Tuhan memanggil, "Nak, mari kita pulang." Ya, seperti itu ya. Semoga kita semua betah di berucap. Besok lagi datang lagi jiwa ekstrovert ataupun introvert yang ada di diri kalian tuh harus ya nanti kalau yang introvert silahkan nanti ya ada fundamental for introvert public speaking. Ya nanti tanya ke Kak Faiza. Oke, siap Kak Dian. Terima kasih banyak Kak atas ceritanya. Ya, ini ada giveaway ya, Oh sedikit iya, yang boleh, buat nanya. silakan. Keren banget ya. Kita sebenarnya kayak day by day ketika kita bertambah untuk Kak umur. Faiza satu. Wah, terima kasih. Alhamdulillah rezeki MC. Untuk yang bertanya banyak. Oke Kak Dian, terima kasih banyak sekali Kak Dian. Terima kasih sudah bersamai kita dan mau bertumbuh bersama kita. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi untuk Kak Dian. Oke tuh teman-teman, seperti yang udah saya bilang tadi, sebelum kita pindah nih ke next peserta latihan bicara, kita minta tolong dong untuk diberikan nilai untuk penampilan Kak Dian di evaluasi.berucap.id. Saya kasih waktu 30 detik untuk mengisinya. Sambilan itu saya akan bercuap-cuap lagi. Saya merasa sangat senang karena berucap bisa memberikan wadah tidak hanya kepada anak-anak muda saja, tapi bagi anak-anak kecil seperti adik yang depan yang datang. Dek, tampil dek nanti ya. Oh enggak. Next Kak, lagi gitu. Tapi juga kita memberikan wadah untuk seluruh usia yang ingin belajar public speaking. Karena public speaking itu bukan hanya soft skill yang diperlukan oleh anak muda saja. Tapi sebenarnya ada 3 basic hal yang harus kita miliki sebagai manusia, yaitu membaca, berbicara, dan menulis. Jadi bagi teman-teman semua, yuk kita investasi nih dari leher ke atas kalau kata Bang Ridwan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah mengisi formnya. Kita lanjut aja.
Selamat datang saya ucapkan kepada Kak Pati. Oh iya, kaget ya? Oke, untuk yang ketiga kita langsung panggil aja nih yang paling sering nanya dari tadi. Gimana Bang Ibnu? Ready? Oke, tepuk tangannya untuk Bang Ibnu. Silakan Bang Ibnu. Ada nanti. Ya kali ini Bang Ibnu nih keren banget menurut saya ya. Belum pernah tampil tapi dia langsung menantang dirinya 2 kali. Tampil dan memilih random times. Di sini aja Bang, berdiri biar saya berikan. Silakan. Oke, di sini ada beberapa tema yang bisa Bang Ibnu pilih. Oke, apa katanya? Public speaking. Oke, ini materinya lucu banget sih. Silakan Mbak Ibnu. Ini atasnya yang mana ya? Hah, atasnya Yang ini mana? Dipegang aja, nggak masalah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi ya, kayak kurang semangat. Kenapa pada grogi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus, keren sekali semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Faiza dan juga komunitas Berucap yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman semua, di depan Bapak, Ibu. Karena biasanya saya bicara di depan keramaian itu paling di kelas presentasi. Kalau di sini kan depan orang umum yang saya nggak tahu kalian siapa, bapak-bapak siapa, teman-teman semua siapa, saya nggak tahu. Jadi ini pertama kali saya berbicara di depan umum, di depan orang yang tidak saya kenal. Keren. Dan terus gitu. saya memilih tantangan juga yang saya memilih random themes yang ditentukan oleh komunitas Berucap, dan tadi saya dapat temanya yaitu tentang public speaking. Untung sekali karena mungkin lumayan saya kuasai. Untung sekali. Oke. Terus saya ucap tadi kan setelah tampil tuh dua peserta Berucap tuh keren banget tuh. Saya di belakang udah ini gimana ya saya selanjutnya, ini gimana ya saya pasti kebanting udah insecure nih duluan kan di belakang. Tapi teringat kata-kata Kak Dian, if we never try we never know. Kalau kita nggak coba kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Keren. Terus ya keren sekali Kak Dian, mungkin bisa beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Dian ya, dan juga untuk Bang Ridwan, tepuk tangan sekali lagi bisa diberikan. Sama-sama keren ya karena udah tampil di sini. Terus saya juga ingat tadi kata-kata Kak Dian yang mana beliau saja sudah berumur lah kita bilang, tapi masih bisa menyempatkan kesempatan untuk datang di sini. Yang mana itu suatu apresiasi ya sebenarnya. Kan kalau udah umur 30-an tuh kita bisa bilang kegiatannya sibuk lah. 30 Bang. 32. Oke. 3 bulan. Tapi masih muda sekali wajahnya, sangat-sangat glowing, begitu kencang wajahnya, cantik sekali Kak Dian. Masya Allah, terima kasih. Mungkin bisa di-spill skincare-nya nanti Kak. Oke, terus juga saya merasa malu juga karena kan saya masih muda, tetapi terus kayak Kak Dian sudah lumayan berusia tapi masih inisiatif, masih ada semangat jiwanya untuk terus berlatih, belajar mengenai public speaking ya, yang mana public speaking seperti yang kita ketahui sangat penting di kehidupan kita maupun di mahasiswa, di kuliah kan kita juga perlu public speaking kan. Untuk setelah kuliah kita juga perlu public speaking, yaitu memasuki dunia kerja, yang mana di dunia kerja sangat-sangat perlu soft skill ini ya, skill public speaking. Karena kita akan ketemu dengan orang-orang baru, karakter-karakter baru, kita tidak tahu karakter mereka seperti apa. Jadi kita harus berkomunikasi dengan mereka. Nah, dengan cara kita mempunyai skill public speaking, agar kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang baru tersebut. Ya, dan selain itu saya tidak tahu mau bicara apa juga di sini. Public speaking merupakan skill komunikasi yang mana kita mampu untuk berbicara di depan orang ramai, di depan orang-orang yang tidak kita kenal dengan baik, tampil dengan baik, berbicara dengan baik, berbicara dengan intonasi yang baik, menyampaikan suatu materi, dan materinya itu bisa dipahami oleh audiensi dan dipahami oleh audiensi. Jadi itu yang dinamakan dengan skill public speaking. Jadi kalau kita tidak punya public speaking, mungkin apa yang kita sampaikan itu terdengar bertele-tele oleh orang lain atau oleh audiensi kita. Jadi
mereka pasti kayak nggak akan semangat gitu untuk melihat kita, terus mereka pasti juga ngerasa bosen gitu. Kayak kalau kita berdiri di depan tetapi kita tidak punya skill public speaking, pasti kita terkesan membual atau berbicara omong kosong. Karena kalau kita sendiri saja berdiri di depan ini menyampaikan suatu materi di depan ini dengan bergetar, tangannya masih gemetar, terus suaranya, intonasinya masih kurang jelas, terus masih grogi-grogi, kan tentu saja orang pasti nganggap kita tuh dia aja gitu kayaknya nggak pantas deh maju ke depan saya, ngapain harus dengar dia kan di bawah saya gitu kan, pasti gitu. Jadi kita sangat-sangat memerlukan skill public speaking ini agar audiensi dan juga partisipan yang mendengarkan kita semangat dan juga mempunyai jiwa yang kuat untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan di depan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bilang nggak bisa public speaking, ternyata public speakingnya lancar. Belum, Gimana masih belajar. Masih belajar ya. Tapi untuk first time tampil di audiens yang nggak dikenal, itu keren banget loh Bang Ibnu. Makasih Kak Faiza. Sama-sama. Boleh dong tepuk tangannya kayak gitu Bang Ibnu. Oke teman-teman, untuk materi public speaking nih langsung dari Bang Ibnu, adakah yang ingin bertanya? Nggak apa-apa, takut aja. Oh ada. Silakan Kak Anggi. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Nama saya Anggi. Yang ingin saya tanyakan adalah ini kan pertama kali ya Kakak maju ke depan. Terus kenapa Kakak milih random dance? Oh. Terima kasih. Keren nih pertanyaannya nih. Mungkin boleh langsung dijawab Bang Ibnu? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak. Sebelumnya kenapa saya memilih Random Times? Karena kan saya ini sudah cukup menantang ya untuk tampil di depan umum. Jadi saya mau sekalian lebih menantang aja. Wih, keren. Biar menantangnya double gitu kan. Jadi kayak ya udah sekaligus, kalau emang nggak bisa ya udah sekali nggak bisa terus habis. Jadi saya memilih untuk Random Times karena sejujurnya nggak sempet siapin materi juga. Oh itu udah terusnya itu juga, ya? Itu males siapin materi. Terus biasanya kayak kan kalau mau presentasi kan harus belajar dulu kan. Jadi saya malas belajar juga untuk tampil. Jadi malas latihan karena lagi banyak sekali tugas kuliah. Wow, kita doakan semoga tugas kuliahnya Amin. cepet selesai. Jangan dianggurin ya Bang ya. Dan juga selain itu kan apa ya? Pertama kali juga kan di sini. Jadi kalau Random Times tuh kalau tampil kan jadi harus ya udah harus bagus gitu kan. Jadi ya udah biar harus bagus juga gitu. Wih, keren banget dong tepuk tangannya sekali lagi. Udah keren banget dan bagus banget loh Bang Ibnu. Oke teman-teman, seperti biasa kita nanti akan mengevaluasi nih hasil penampilan Bang Ibnu nih. Karena dia ingin menantang yang namanya masalah. Mana masalah datang, hadapi aku, masalahnya yang lari. Oke Bang Ibnu, terima kasih atas waktunya. Boleh saya terima kembali? Oke. Teman-teman, untuk yang ingin memberikan penilaian untuk Bang Ibnu, silahkan langsung ke link berikut evaluasi.berucap.id. Sekali lagi saya ingatkan, untuk teman-teman berucap yang hadir hari ini, mohon bantuannya untuk diberikan evaluasi kepada peserta latihan bicara dengan mengisikan Google Form di evaluasi.berucap.id. Iya, Mbak Yosa, silakan tepuk tangan Mbak Yosa. Oke teman-teman, kita juga mau menginformasikan sedikit bahwasanya Berucap ini bisa kalian akses di mana aja. Yang pertama, untuk informasi terbaru dari Berucap, kalian bisa langsung aja follow IG-nya Berucap di berucap_id. Nah, kita juga sekarang udah punya channel YouTube yang memberikan video-video yang menarik untuk kalian bisa tonton, terutama untuk kalian yang udah latihan nih di acara talk show dan latihan bicara dan ingin mengevaluasi gimana sih penampilan kalian, itu bisa banget langsung nonton di YouTube-nya Berucap. Oke, selanjutnya dari tadi kakak ini dia nunduk terus nunduk gitu ya, nunduk senyum-senyum, kaunya gangguin lagi gitu-gitu aja lagi. Oke, langsung aja kita panggil Kak Syifa untuk membawakan materi tentang Random Times. Ya, Mbak Yosa, silahkan Mbak Yosa. Halo, selamat sore Kak Syifa. Sore Kak. Pilih random time ya? Silahkan aja Bang, nggak kasih aja, nggak apa-apa. Tenang, iya silahkan dibuka. Apa ya kira-kira? Apa ya? Boleh ganti nggak kalau nggak bisa? Nggak lah. Nggak. Apa tuh? Apa itu? Nggak apa-apa. Apa materinya? Coba.
Bisa banget, semua orang punya ini pasti. Silakan Kak Syifa untuk waktunya. Ya, oke. Tepuk tangan dong untuk Kak Syifa. Halo, selamat sore semuanya. Aduh, ini jatuhnya kayak stand up komedi ya. Oke, perkenalkan nama saya Syifa. Kebetulan salah satu intern dari area marketing Nutrifood. Jadi di sini sebenarnya nggak bawa nama Nutrifood sih, nama pribadi ya. Tadi bawa. Canda. Jadi kebetulan saya tuh dapat tema cinta. Waduh. Mendalam nggak I tuh? love it. Oke, Sabar tapi ya, kita Bang. nggak ngomongin tentang cinta dengan pasangan, tapi kita lebih ngomongin cinta terhadap diri sendiri. Wede. I think it's more important. Karena banyak orang yang sekarang ini saking mencintai orang, dia lupa mencintai diri sendiri. Benar nggak? Betul. Setuju nggak? Setuju. Oke. Contohnya, kayak kita terlalu mencintai dengan pekerjaan kita. Kita terlalu sibuk dengan tugas-tugas kita sehingga kita lupa apa? Lupa makan, lupa mandi, bener banget. Lupa apa lagi? Aduh, udah dewasa loh. Lupa Bang. ngechat doi, bener nggak? Enggak, Oh, canda-canda. gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk kita pekerjaan itu kita bisa cinta, tapi jangan moreover. Cinta dengan obsesi itu beda ya. Tapi banyak orang yang terlalu obsesi dengan pekerjaan sehingga lupa apa itu cinta. Jadi cinta itu kita melakukan dengan sepenuh hati di waktu yang tepat, di saat yang tepat, tapi tidak lupa untuk merawat diri kita. Kayak misalkan makan, kalau udah jam makan kita makan, jam istirahat kita istirahat. Karena sebenarnya diri yang bagus, investasi yang berharga itu adalah menjaga diri kita sendiri. Sama seperti yang Kakak Ridwan sampaikan. Benar Kak Ridwan? Cek sound dulu, benar Kak? Cek sound. Siap. Sebenarnya agak gemetar sih, tadi saya udah mau izin pulang ya. Cepet banget Kalau cuy. boleh jujur. Iya, karena gemetar aja gitu berbicara di depan banyak orang, tapi lagi-lagi teringat dengan kata-kata Kak Ridwan, Kak Ibnu, dan Kak Dian, yang mana kita tuh nggak boleh takut sebelum berperang, benar Kak? Betul. Jadi ya udahlah ya, jalanin aja yang namanya udah kehidupan, ya udahlah gitu. Dan kebetulan juga ada dua teman-teman saya yang sering mengganggu dan mereka juga memanas-manasi untuk pulang. Selamat datang. Selamat datang dua teman saya yang sangat inspiratif dan baik hati. Ada maunya nih. Itu cinta. Oh, Cinta itu dengan cinta. teman. Ya Allah, takut banget. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangannya nggak untuk diri kita semua? Sebenarnya hadir di Berucap ini juga termasuk cinta dengan diri kita, karena kita tuh udah berani nantangin diri untuk lebih baik daripada hari ini. Hari ini kita datang dengan kekurangan, mungkin besok kita akan tampil dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Seperti yang Kak Ridwan bilang, jangan membandingkan diri dengan yang lain karena orang nggak tahu ya, kondisi kita. Mungkin hari ini kita cuma bisa duduk, besok kita berbicara. Mungkin orang hari ini berbicara, besok dia yang bertanya atau dia yang mengevaluasi gitu. Jadi jangan lupa mencintai diri sendiri, teruslah menggali potensi dan mencari apa arti dan tujuan kita ada di sini. Oke. Udah ya, udah berapa menit sih? Oke. Oh, 3 menit udah. Aduh, masih ada 2 menit lagi. Lama banget ya. Mau lanjut? Lanjut aja deh. Oke, sebelum itu ada yang pernah gagal cinta nggak di sini? Pernah. Oh, Kak Ridwan, Kak Fira, Kak Faiza. Oh, Kak Faiza, jawabnya gede banget nih. Kenapa Kak? Kok bisa gagal cinta? Kalau boleh tahu kenapa? Karena belum mengenal diri sendiri. Oh, belum mengenal. Iya. Kenapa Kak belum mengenal? Karena apa Kak? Karena ya apa ya? Ketika kita dihadapin sama sesuatu hal, misal contohnya bertambah umur kayak gitu, kita kayak I'm not ready to be an adult kayak gitu. Jadi aku kayak aku nggak mau kayak gini, aku mau jadi diri aku yang dulu aja, yang nggak ada beban, nggak perlu cari duit gitu, golek-golek aja di rumah seperti itu. Tepuk tangan dong buat Kak Faiza. Tapi yang namanya hidup tetap harus dijalani ya Kak. Dan teman-teman, asal teman-teman tahu itu tadi sebenarnya trick and tips aja. Karena Siva nggak tahu ngomong apa, jadi Siva ngalihin ke Kak Faiza dengan cara seperti itu teman-teman. Nggak, canda-canda. Jadi udah sih kayaknya Kak, next aja. Udah. Oke, tangan dong untuk Kak Syifa. Thank you. Pinter banget ngelesnya ya, udah nggak tahu ngomong apa, orang disuruh ngomong sama dia. Oke, untuk cinta dan segala bentuk yang dirayakan, adakah yang ingin bertanya? Tentang cinta? Love? Sarang?
Nggak ada. Cinta loh, cinta. Oh ada, silakan Bang. Duluan ya. Bang, balik Bang. Oke, salam mana orangnya? Ini. Sorry ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu panggil saya yang muda tadi. Oh iya. Oke Kak Cinta, ini aku mau nanya nih sebentar. Ini kan temanya tentang cinta, love. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih cara mencintai diri kita sendiri? Terus setelah kita mencintai diri kita sendiri, terus kita berani mencintai seseorang. Biasanya nih kan, kalau kita misalkan kayak contohnya aku aja dah, gak usah orang lain. Kayak aku misalkan cinta sama seseorang gitu kan, aku udah nganggap I feel unworthy for everyone gitu. I feel not good for everyone. Jadi gimana tuh caranya kan untuk ngatasinnya, untuk cara mencintai diri kita sendiri itu seperti apa? Oke, makasih. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaannya bagus banget. Sebenarnya cara mencintai diri kita sendiri itu Kak, to be ready aja ya. Kayak kita tuh sering investasi diri, contoh seperti ini latihan. Terus juga ini untuk konteksnya untuk mencintai seseorang ya. Cintai diri dulu sendiri Kak. Oh, cintai diri dulu. Iya, contohnya gitu. Kayak kita tuh harus improve dulu dengan diri kita, menerima kesalahan kita, berani menerima kekurangan. Karena dengan seperti itu kita akan tergerak dan mindset kita tuh akan tergrow up untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi mungkin cara mencintai diri kita dengan sendiri itu adalah dengan banyak-banyak cari relasi, terus banyak-banyak improve, banyak-banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang udah lebih-lebih lagi. Contoh kayak saya dulunya nggak tahu apa-apa, setelah kenal Bang Yosa, setelah kenal Kak Suhil tuh bisa berani di sini. Walaupun kenalnya baru beberapa jam yang lalu ya Kak, berapa belas jam yang lalu gitu. Naik gaji. Oke, I think it's that. Oke, terima kasih Kak Syifa. Boleh dong tepuk tangannya untuk Kak Syifa. Silakan Kak Syifa. Thank you. Oke teman-teman, tolong dong di-rate tentang materi cinta. Sarang, love, oke. Langsung aja di evaluasi.berucap.id. Ngomong tentang cinta tuh kayak apa ya, di umur-umur SMP, SMA tuh kayak ada butterfly gitu dalam perut kita. Betul Pak? Iya. Tapi kayak di umur-umur saya yang udah hampir 30 tahun nih kayak ngomong cinta tuh kayak apa ya, nggak penting banget gitu, nggak bercanda aja. Oke teman-teman, jadi kita masih ada 2 peserta latihan bicara lagi. Langsung aja kita panggilkan Kak Yasmin yang akan membawakan materi tentang spesiesisme. Ya nggak ngerti saya, tepuk tangan dong untuk Kak Yasmin. Hi beautiful girl out there, are you ready? Oke Kak, ini sekali dipegang Kak ya. Sekali pegang gitu. Ayo gitu. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kombilin nak? Terima kasih ya untuk MC. Belum lawan. Hari ini langsung ya ke tema. Jadi temanya itu judulnya spesiesisme. Ada yang tahu apa spesiesisme? Enggak. Belum tahu ya. Oke, saya juga baru tahu karena ini sebenarnya salah satu pelajaran filsafat dan untuk kuliah S3. Jadi spesiesisme ini adalah pandangan manusia yang menganggap diri dia itu lebih tinggi daripada hewan, daripada binatang. Kenapa seperti itu? Karena kan manusia punya akal pikiran. Dia mampu melakukan segalanya. Jadi tidak masalah ketika dia mengeksploitasi hewan ataupun binatang. Nah contohnya kalau, saya nggak tahu kalau di Aceh ya, tapi kalau di luar saya pernah melihat dan saya juga pernah naik delman, itu kudanya dicambuk kalau tidak mau jalan. Jadi kudanya sudah sakit, sudah ini, kemudian talinya itu ditarik gitu ya, sampai dia harus kehabisan, bukan kehabisan ya, maksudnya sampai susah sekali gitu. Atau di sini yang kita lihat ada kucing. Beberapa kali saya melihat ada orang-orang yang suka menendang kucing. Padahal kucingnya nggak salah, kucingnya jalan gitu. Salahnya di mana? Kalau dia mencuri, binatang mencuri itu karena lapar.
Manusia mencuri bisa jadi karena kesenangan, karena dia terbiasa. Jadi kalau misalnya saya kasih pertanyaan, mana yang lebih baik manusia dengan binatang? Ada yang mau jawab? Tergantung nggak? Tergantung, kenapa? Kalau manusia itu pakai akal dia dengan maksimal dan dia punya karakter, udah pasti lebih bagus dia daripada binatang. Tapi kalau dia nggak pakai critical thinking dia, nggak pakai karakter dia, kayaknya dia lebih rendah pada binatang. Betul. Jadi kenapa? Untuk jadi manusia, kita harus belajar. Kita harus belajar menjadi manusia. Untuk manusia itu kan sebenarnya tinggi karena akal pikiran dan juga hatinya. Kalau binatang, instingnya memang seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen lihat ya kasus-kasus penganiayaan hewan, kemudian berapa banyak yang sudah diselamatkan, coba follow Instagramnya Doni Herdaru atau Animal Defenders Indonesia. Itu banyak sekali yang dia selamatkan hewan-hewan, tidak mesti hewan kucing saja ya, tapi juga anjing, kemudian juga beberapa hewan-hewan lain. Nah, terkadang memang banyak orang yang menganggap hewan ini sepele gitu, tapi bayangkan kalau tidak ada hewan, katakanlah tidak ada ayam, mau makan apa? Bisa makan semua tumbuh-tumbuhan, jadi vegetarian? Nggak sanggup. Nggak bisa. Tapi untuk kita makan hewan saja, karena kita sebagai manusia ada aturannya, ada tata caranya. Tidak bisa langsung kita bunuh, kita makan dengan kulit-kulitnya atau apa saja. Jadi itu sebenarnya spesiesisme yang ingin dijelaskan ya dalam buku filsafat ini. Dan ada juga yang menyamakan bahwa spesiesisme ini sama seperti rasialisme. Seperti itu. Ras berarti yang menganggap suku atau katakanlah negara, dialah yang paling hebat. Sambil meremehkan negara atau suku yang lainnya. Misalnya suku Lun lah yang paling hebatnya. Gitu ya. Saya paling hebat gitu. Karena ketika kita sudah mengatakan bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling tinggi, saat itulah kita sebenarnya bukan manusia lagi. Sudah jatuh diri kita menjadi ya, saya nggak perlu bilang tapi seperti itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tidak perlu juga kita memperlakukan hewan itu seperti yang misal kalau di luar sampai punya hotel, kayak Taylor Swift itu punya binatang kucing ya, yang sampai warisanya sampai miliar, juga nggak perlu seperti itu. Tapi menjadi manusia adalah memperlakukan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, karena duluan lahir alam ini dibandingkan manusia. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya keren banget loh Kak, karena banyak orang tuh yang memang ya nggak aware kayak gitu, bahwasanya dia itu hidup berdampingan dengan alam kayak gitu tuh Kak ya. Jadi memang kita sebagai manusia tuh ya minimal jagalah sampah sendiri. Kalau ada sampah, nggak ada tong sampah di sini, bisa nih dimasukin dalam tas, ntar buang pas di rumah. Biasa saya gitu tuh, setiap pulang saya bawa dulu tasnya, sampah semua isinya. Sayanya maksudnya. Bercanda. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya tentang spesiesisme, betul nggak? Spesiesisme. Mungkin ada yang ingin tanya. Oke, maaf ya Bang Ridwannya sudah kedahuluan lagi. Silakan. Halo, kenalin, nama aku Ola. Tadi aku tertarik sama topik kakak yang bahas tentang kita tuh merasa lebih daripada manusia lain. Nah, aku mau nanya nih, menurut kakak gimana cara terbaik buat memanusiakan manusia? Oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya susah banget ya seharusnya dijawab ya. Ini berat nih pertanyaannya karena itu panjang. Saya sendiri masih belajar gitu, karena kadang-kadang ada beberapa manusia yang pingin saya senggol bacok, jujur. Bukan menjadi baik itu kita menerima perlakuan orang seenaknya gitu. Ada beberapa manusia yang memang sadar harus disenggol bacok. Artinya dengan cara kekerasan. Ada yang caranya memang bisa dengan baik-baik. Tapi cara terbaik memanusiakan manusia adalah, kalau menurut saya, yang pertama, laki-laki dan perempuan itu harus menjadi manusia dulu. Kemudian besarkanlah diri kalian di lingkungan yang baik. Dan cari pasangan kalian yang baik juga. Kalau memang tidak bisa, ya kalau bisa sendiri-sendiri. Karena syarat untuk menjadi manusia itu adalah memang menggunakan akal pikiran dan hatinya. Orang yang terlalu menggunakan akal pikirannya akan jatuh kepada orang yang sangat logik, sehingga hatinya juga jadi bukan tertutup ya, tidak punya perasaan. Tapi orang yang menggunakan hatinya terlalu tinggi akan menjadi orang yang baper juga.
sensitif. Itu agak susah ya, saya juga masih belajar. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Maaf ya kalau jawabannya tidak memuaskan. Terima kasih banyak Kak Yasmin atas waktunya dan juga ilmunya. Saya ambil kembali. Jadi ya intinya sih jangan terlalu realistis juga. Everything should be balanced. Betul? Ya saya juga nggak tahu artinya apa-apa Bang Jul. Oke teman-teman, kita akan masuk ke penampilan terakhir. Ini dari Bang Suhil. Cuma sebelum itu saya mengingatkan lagi, jangan lupa diisi evaluasi.berucap.id untuk penampilan Kak Yasmin sebelum. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita panggil peserta latihan bicara kita yang terakhir, Bang Suhil Al-Fatah. Nggak ada tepuk tangan nih, nggak ada tepuk tangan nih. Parah. Ulang bang. Oke, langsung aja Bang Suhil bahas tentang logika yang aneh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Oke, senang sekali teman-teman sudah berhadir pada hari ini. Dan terima kasih juga ke Bang Fius udah meluangkan waktunya untuk jadi pemateri kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong ke Bang Fius. Nah, perkenalkan nama aku Suhil. Hari ini aku mau membahas tentang logika yang menurut aku agak salah. Jadi ada 3. Yang pertama, beberapa hari yang lalu itu kita ada perusahaan ataupun restoran cepat saji yang baru buka di Banda Aceh. Apa tuh? Namanya McD. Jadi baru buka. Nah, terus hype-nya sangat tinggi sampai orang ngantri-ngantri. Yang buat aku menarik adalah ketika aku membuka Instagram dan aku membaca komennya seperti ini. Kok norak ya? Kok kayak kampung sekali gitu? Kok kayak nggak pernah lihat McD gitu? Menurut aku, kenapa menarik? Karena sejak kapan norak dan keren itu ditentukan oleh makan di McD. Restoran McD gitu. Maksudnya gini, kalau orang Jakarta ke Sabang, ke Banda Aceh, dia akan norak juga di pantai. Tapi kita nggak pernah bilang dia kayak kampungan gitu ataupun norak gitu. Tapi ketika di sini orang ke McD dan dibilang norak gitu, bisa jadi dia tidak punya privilege untuk keluar kota nyoba McD. Dan bisa jadi dia selama bertahun-tahun dia cuma tahu McD dari TV aja. Dan ketika ada di sini dia pengen cepet-cepet nyoba gitu. Kalau kita pakai empati kita tukaran dengan dia, mungkin kita tidak akan menuliskan kata-kata seperti itu. Mungkin itu seperti yang kata Kak Yasmin tadi. Dia mungkin tidak begitu manusia, karena dia langsung, ya gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang aneh. Terus yang kedua, aku beberapa tahun yang lalu lihat iklan. Tapi teman-teman fokus ke substansinya ya, jangan fokus ke yang lain ini. Jadi aku ngeliat beberapa iklan kecantikan, aku nggak bisa sebut mereknya apa. Itu iklan itu dari cewek yang kurus sampai yang gemuk. Dia itu mengencourage orang-orang yang bertubuh gemuk ataupun kurus sekali untuk percaya diri. Menurut aku itu hal yang keliru dan jahat sekali. Aku jelasin kenapa. Ketika aku gemuk, aku akan berpotensi untuk kena penyakit stroke, hipertensi, diabetes tipe 2, obesitas, dan juga serangan jantung. Ketika kita mengencourage orang-orang gemuk ataupun terlalu kurus, itu sama aja kayak kita mengharapkan dia cepat tinggi gitu. Jadi kadang-kadang logika itu menurut aku kita tidak perlu kayak bully ataupun body shaming, tapi jangan di-encourage supaya mereka pede. Ketika aku dulu kurus kayaknya kurus sekali gitu. Aku diajak ke gym supaya aku bisa agak berisi dan juga bisa lebih pede. Dan aku juga punya adik aku itu gemuk sekali. Terus aku ajak, yuk ikut abang yuk ke gym. Aku nggak kayak, udah Epin percaya diri aja sama badan Epin sekarang. Gemuk dan kurus itu bisa dirubah teman-teman. Yang nggak bisa dirubah adalah mungkin tinggi atau pendek ya. Itu mungkin tidak bisa dirubah. Tapi kalau poinnya adalah yang pengen aku sampaikan, ada beberapa hal di lingkungan kita yang salah tapi dibenar-benarkan dengan embel-embel open-minded, embel-embel toleransi gitu. Kadang-kadang kita harus pakai yang namanya filter dulu ketika ingin open-minded. Karena menurut aku open-minded dan bego itu tipis-tipis gitu. Jadi kayak kadang-kadang aku ngelihat kok ini chatnya tidak open-minded katanya gitu. Terus aku lihat orangnya, kayaknya orangnya yang tidak open-minded karena dia tidak bisa berempati terhadap kayak yang kasus Maggie tadi itu. Menurut aku dia tidak open-minded. Yang ketiga,
Karena kalian dekat dengan seorang teman, bukan berarti kalian tidak pernah berkata kalau dia salah. Jangan terus-terusan itu memvalidasi kebodohan dia. Kalau dia punya problem dengan teman dia yang lain dan dia cerita ke kalian, jangan cuma kayak yaudah, kok bener kok gitu, kok nggak salah, dia yang salah. Jangan kayak gitu teman-teman. Kadang-kadang kita harus bilang kayak, kok salah di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Yang harus kau perbaiki adalah ini. Menurut aku solusinya ini. Kau harus jumpai orangnya, kau tanggung jawab, kau selesain masalahnya. Jangan kayak karena kita ngerasa nggak enak, takut dijauhi, kita bilang kayak, oh iya dia memang kayak gitu orangnya, aku juga nggak suka sama dia, malah dibumbu-bumbui. Jadi malah panas-panasin gitu. Karena memang ketika kita bersikap seperti itu, mungkin nggak semua orang nyaman dengan kita, tapi lingkungan kita, ring satu kita akan diisi oleh orang-orang yang akan bertumbuh dan mengajak kita juga untuk bertumbuh. Ketika kita bersikap hal seperti itu, teman kita juga akan bersikap hal yang sama tentang kita gitu. Artinya kita akan terus bertumbuh dengan cara yang seperti itu. Nah, semoga teman-teman bisa memaksimalkan karakter dan juga pola pikir supaya kita tidak kebablasan dalam berpikir yang open-minded. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kayak ada istilahnya kesalahan berpikir ya. Mungkin inputan dari orang-orang itu beda sih, tapi memang kita harus meluruskan apa yang sebenarnya salah. Oke teman-teman, untuk Bang Sohil kira-kira ada pertanyaan? Oke silahkan. Terima kasih. Mungkin diperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdial. Ini pertama kali saya ke Berucap. Selamat datang Mbak Ferdial. Tadi ada yang menarik dengan pembahasan dari Bang Suil. Saya merasa relate dengan kejadian logika yang aneh. Terlalu banyak logika yang aneh yang terjadi di sekitar kita. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bang Suil sebagai orang yang lebih tua daripada saya, mungkin juga lebih banyak pastinya lebih banyak pengalamannya. Bagaimana cara kita menghadapi logika-logika yang aneh ini? Apakah kita harus take action atau kita harus biarkan aja? Baik. Terima kasih Bang Suil. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus nih. Jadi sebenarnya ketika ada logika seperti itu, yang teman-teman harus pelajari adalah ilmu komunikasi. Jadi ketika kita ngomong di depan, kita tuh mempengaruhi orang, bukan dipengaruhi oleh orang. Kalau kita ngomong seperti ini, nanti kan ada yang dengerin, ada yang enggak ya. Terus kadang-kadang kita tidak mood. Terus kita kayak down gitu ngomongnya. Harusnya ketika dia nggak mood, kita tetap bagus gitu. Jadi cara untuk melawan logika yang aneh itu yang pertama adalah persiapkan diri kita dengan komunikasi yang bagus untuk menjelaskan ke orang tersebut. Kalau tersebut tidak bisa menerima, kita tinggal belok aja, skip aja gitu. Tapi setidaknya kita harus punya skill persuasif. Itu aja mungkin dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tunggu dulu Bang, sebelum Abang selesai, boleh dong kasih tahu cara untuk bisa memenuhi skill persuasif. Mungkin dengan ikutan workshop misalnya. Iya, udah ya Bang. Nah jadi halus ya, masuk nggak sih? Maaf ya, saya kok tidak peka gitu. Lama. Oke teman-teman, kalau teman-teman introvert dan pengen belajar, atau teman-teman punya keluarga ataupun tetangga yang introvert, teman-teman bisa belajar di workshop kita di tanggal 23 September, itu khusus untuk introvert. Nah, saya kan dulu introvert ya, jadi ketika saya ikut workshop, saya malu. Takutnya terlalu ramai, karena saya paham seperti itu, jadi kita buat cuma 20 orang. Jadi di kelas itu teman-teman akan belajar gimana caranya berbicara persuasif, dan juga mungkin sedikit pro tips untuk membangun karakter. Gimana caranya, kadang-kadang kan wibawa kita jatuh ya? Iya, nggak kadang-kadang sih, sering ya? Mungkin itu ya, terus ada satu lagi Faiza. Iya, apa tuh? Oh, bentar, saya juga mau pamer nih. Ayo Bang, kita hadap ke sana. Ya teman-teman, di depan ada baju merchandise dari komunitas Berucap. Kenapa kita bikin merchandise? Mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi bikin merchandise karena kita percaya bahwa komunitas itu harus punya line bisnis agar bisa menghidupi komunitas tersebut. Jadi operasional itu tertutupi dengan merchandise. Makanya kita bikin yang namanya merchandise. Buat teman-teman yang pengen beli bisa langsung hard selling ya. Padahal saya mau soft selling dulu nih. Ini modelnya. Iya. Saya berasa jadi sales rokok kayaknya. Ini saya semua nih. Udah. Udah mungkin teman-teman, sebenarnya kita pengen
kapan-kapan kita bisa pakai baju yang sama ketika pergi ke eventnya Berucap. Jadi ketika datang kita pakai baju yang sama gitu ya, Bang saya. Iya betul. Kak Faiza ya. Yang baru ulang tahun ya. Wah, terima kasih di spoil. Ayo nyanyikan ulang tahun cepet-cepet. Enggak gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Sohil atas informasinya. Iya teman-teman semua, seperti yang Bang Sohil bilang, kita di sini juga membagikan tentunya secara bayar merchandise Berucap, ada baju, ada t-shirt, ada tote bag, dan ada juga stiker. Mungkin seperti yang teman-teman bisa lihat, ini saya bawa 2 warna, ada marun, hitam, sama putih juga. Untuk desainnya kalian bisa lihat di Shopee-nya Berucap, ketik aja Berucap merch. Mungkin salah satu yang saya pakai sekarang itu bisa juga dibeli di Shopee, karena sebenarnya merch ini kita buat agar kita bisa lebih dekat dan juga untuk mengembangkan komunitas lebih baik lagi. Oke teman-teman, boleh dong tepuk tangan sekali lagi tuh Bang Sohil. Nah jadi kita udah selesai nih sesi latihan bicaranya. Bagi teman-teman nih, mungkin kakak yang sedang foto, kan Kak Syifa sih nggak jadi skip. Kakak di belakangnya Kak Syifa yang dua-dua pakai baju dongker. Iya betul. Mungkin nanti mau latihan bicara, abang yang pakai baju hijau di belakang mau latihan bicara nanti bisa ya. Oke ya, masuk ya. Mungkin kakak yang di depan yang pakai baju hijau bisa ya latihan bicara ya. Kalau kalian mau tampil latihan bicara seperti teman-teman tadi, kalian bisa langsung aja daftar di latihanbicara.berucap.id. Oke teman-teman, kita langsung aja nih masuk ke sesi selanjutnya, yaitu talk show. Di sini kita udah kehadiran seorang game designer. Siapa di sini yang suka main game? Adik suka, boleh diangkat tunjuk tangan deh. Adik suka main game apa? Ayo. Oh, game Nutri. Selain itu game apa lagi? Nggak ada. Kira-kira adik mau nggak belajar buat game? Mau. Langsung aja kita hadirkan Bang Julius. Julius. Tepuk tangan. Sorry. Digebuk bentar lagi saya. Oke Bang, langsung lihat contekan ya. Iya. Grogi kan? Oh, grogi. Atau nggak usah pakai mic nggak apa-apa. Oke, kita pulang aja gimana? Oke, selamat sore Bang Jul. Selamat datang di Berucap. Iya, boleh ke tengah. Bang Jul, sebenarnya apa sih game designer itu? Kalau saya pribadi, karena saya nggak main game, jadi saya nggak pernah tahu sih apa itu game designer atau game developer gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Oke, jadi game designer itu orang-orang yang bikin game, mengembangkan game. Kami atau aku lebih tepatnya berkecimpung di salah satu sektor yang lebih tepatnya namanya serious game. Jadi game-game yang aku kembangin itu adalah game-game yang mengedepankan nilai edukasi dibandingkan game-nya. Jadi kalau untuk misalkan teman-teman sadar ketika teman-teman main game itu nggak perlu diperintah, teman-teman belajar gimana sih cara main game. Sementara kalau belajar itu kan kayak harus ada nunggu kuis dulu, nunggu ujian dulu, baru belajar H-1. Jadi itu kenapa salah satu juga aku berkecimpung jadi game designer, dan game-game yang aku kembangkan itu adalah tentang series game kayak gitu. Oke, keren banget. Mungkin di sini Dek Ibra dengan Dek siapa tadi namanya sayang? Akram. Mungkin Dek Akram nanti kalau mau buat game bisa nih belajar dari Bang Jul ya. Oke, langsung aja Bang Jul dengan materi yaitu bermain adalah bumbu kehidupan yang terlupakan. Waktunya 20 menit, silahkan berinteraksi dengan semuanya. Tepuk tangan dong. Maksa kali ya. The time you enjoy wasting is not wasted time. Nggak bisa bahasa Inggris. Itu kata Bertrand Russell atau kata Martin Curly-Trollin. Betul. Dua filsuf. Ahlinya nih. Artinya adalah waktu yang kita buang dengan bahagia bukanlah waktu yang terbuang dengan sia-sia. Dan itu adalah tema utama mungkin yang akan sampaikan hari ini. Ya, perkenalan lagi, nama aku Julius Rawira. Aku adalah seorang serious game designer, dan tadi aku udah jelasin dikit tentang serious game designer. Serius? Aku seorang manusia, cuman emang hari ini jadi serious game designer dulu. Ada dua hal yang ingin ku sampaikan kenapa kita perlu bermain. Kenapa itu kenapa juga milih judul bahwa bermain itu adalah bumbu yang sering terlupakan. Tapi sebelum itu aku pengen nanya dulu nih dari teman-teman, kayak teman-teman pas kecil tuh main game nggak? Main. Ketika remaja masih main game nggak? Enggak. Udah enggak ya? Oke.
Yang udah kira-kira udah kerja sekarang tuh masih main game kah? Oh, masih rame ternyata ya. Jadi sebenarnya nggak terlupakan dong. Kalau gitu judulnya saya sebenarnya salah. Harus diubah dikit ya. Okay. Tapi kalau gitu saya akan memberitahu informasi kepada teman-teman. Sehingga ketika teman-teman dikritik, ngapain sih masih main game? Teman-teman bisa membela diri. Jadi ada dua hal yang aku pengen sampaikan hari ini. Yang pertama itu adalah manfaat bermain game. Yang kemungkinan besar teman-teman di sini udah kebayang ya kayak manfaat bermain game. Dan yang kedua, elemen-elemen game yang bisa kita manfaatin di kehidupan sehari-hari. Wow. Ketika misalkan teman-teman mengajar, berbicara, atau misalkan memberikan presentasi. Kayak gitu. Teman-teman kan tadi kan masih main nih sampai dewasa, sampai sekarang ini. Kira-kira manfaat-manfaat yang teman-teman rasain apa aja sih? Bisa bikin bahagia, oke. Cocok. Jadi itu adalah salah satu poin aku juga di buku. Kenapa? Karena salah satu penyesalan orang-orang ketika mereka mendekati ajal adalah saya bekerja terlalu keras. Saya tidak Takut. saya kurang berinteraksi dengan teman-teman. Saya kurang bisa menikmati waktu saya di saat kosong. Dan itu ketika kita teliti lebih lanjut berakar pada saya tidak bahagia dengan kehidupan saya. Dan itu mengizinkan kita atau seenggaknya aku untuk menikmati waktu yang aku jalani gitu, waktu yang aku jalani. Dan itu salah satu manfaatnya. Kira-kira ada nggak manfaat-manfaat lain lagi yang teman-teman rasain? Temu jodoh. Hilangin stres itu sama kayak bahagia. Tadi ada yang bilang ketemu jodoh. Ketemu jodoh, oke. Kalau yang itu saya sebenarnya tidak ada di buku. Yang paling dekat menurut saya adalah sarana bersosial. Jadi sebenarnya mau untuk sekarang saya pribadi, saya bermain board game online. Dan itu menjaga hubungan saya dengan teman-teman saya yang di luar kota. Jadi karena ada game-game itu, kami bisa bermain game bersama dan saling menghabiskan waktu bersama tanpa harus berbagi kadang-kadang tentang kehidupan. Karena untuk orang-orang introvert nih ya, utama introvert, kita tuh kadang-kadang capek gitu ngomongin kehidupan sehari-hari kita sendiri. Jadi ketika kita main game, yang bisa kita bahas adalah misalkan apa yang terjadi dalam game itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini kira-kira apa ya? Pokemon familiar kah? Yang perempuan kayak laki-laki ini Pokemon semua. Iya, Cooking Mama. Oke. Kalau gitu kayak misalkan Cooking Mama kayak Pokemon. Enggak, lanjut Bang. Oh, sorry. Jadi kayak misalkan yang Cooking Mama Pokemon itu meskipun dia single player pun kan tadi kan contohnya adalah board game online di mana itu multiplayer. Untuk single player pengalamanku sendiri mengatakan bahwa kita atau aku terdorong untuk berdiskusi tentang game itu. Jadi kalau contohnya di sini misalkan Pokemon, temanku sudah mengalahkan gym ketiga dan aku masih baru mengalahkan gym kedua. Di situ aku bukannya ciut jadinya, aku bukan merasa tertinggal, aku merasa termotivasi untuk ngejar progres dari temanku itu. Dan itu adalah jadi salah satu sarana bersosialisasi buat aku. Dan yang ketiga ini, menurut aku ini adalah elemen paling penting dalam game, yaitu game itu memberikan zona aman. Jadi di dalam game itu kalian bebas kalah berapa kali pun, karena di kehidupan sehari-hari tidak akan ada dampak aslinya begitu. Ketika kita bangkrut di Monopoly, kita nggak akan bangkrut di dunia asli. Bayangin kalian bermain Monopoly dengan uang asli gitu. Kalian pasti bermain lebih berhati-hati kan. Bayangin kalian bermain Mario Bros dengan nyawa asli gitu. Pasti kalian mungkin kalian nggak akan memilih untuk melompat gitu untuk ke seberangnya. Tapi karena kita bermain dalam game dan tidak ada dampak nyata, kita akan terus mencoba gitu. Dan game itu buat aku menarik dalam zona aman karena ketika kita mendengar orang-orang itu mengatakan jangan menyerah, itu cuma didengar gitu. Tapi kalau di dalam game, aku bisa nyoba nih 20 kali, aku kalah, dan aku bangkit lagi ke 21 kalinya. Dan di situ aku terus mencoba gitu. Dan aku mengevaluasi. Aku nggak akan mencoba strategi yang sama yang sudah menyebabkan aku kalah di misalkan percobaan ke-15. Kayak gitu. Dan itu untuk kira-kira yang manfaat bermain. Yang pertama ada tentang bahagia, yang kedua itu sarana bersosial, dan yang ketiga adalah memberikan zona aman.
Sekarang aku bakal bahas ke elemen-elemen game design. Jadi mungkin ini yang lebih menarik lagi buat teman-teman. Karena secara nggak langsung kita sudah sebenarnya menggunakan beberapa elemen game design yang ada. Kayak contohnya di Berucap ini. Tadi kan kita melihat ada namanya sesi latihan. Jadi di situ kita bersimulasi nih. Ketika teman-teman gagal public speaking misalkan, grogi, teman-teman nggak akan langsung dijudge gitu. Wibawanya sejatuh-jatuhnya adalah di depan 30 orang mungkin. Tapi kalau misalkan aku lomba pidato di depan 2.500 orang, nah dan itu grogi, maka harga diriku yang dipertaruhkan lebih banyak gitu untuk orang-orang ya. Dan menurut aku kayak itu adalah salah satu yang udah kita praktekin di kehidupan sehari-hari. Mungkin bukan kehidupan sehari-hari lah, di keseharian, katakan begitu. Terus yang lain, kira-kira teman-teman di sini ada yang main Valorant kah? Yang cowok Valorant? Tidak? Ya sudah. Ada yang main Homescape? Gak ada juga. Werewolf. Homescape yang kayak Candy Crush? Kayaknya. Iya bukan sih? Candy Crush main kalau gitu ya. Oke. Kalau gitu, wah, aku sedikit ini ya gagal berempati tadi kata ini. Game yang aku mainkan berbeda dengan teman-teman di sini nih. Tapi game ini yang aku pengen jelasin adalah dia itu game-game yang bagus yang aku mainkan, game-game strategi terutama. Dia mengajarkan aku dari hal-hal sederhana. Oh misalkan Plants vs Zombie, teman-teman tahu kan kalau itu? Tahu. Akhirnya, terima kasih. Jadi kalau Plants vs Zombie, George Ryan atau George Cook, bukan George Cook, itu orang lain. George Ryan itu kalau nggak salah di 2009, ketika dia mengembangkan game itu, dia meminta ibunya untuk memainkan gamenya. Wow. Dan ibunya bisa menamatkan game itu. Kenapa? Karena dia berhasil memecah kayak sistem Plants vs Zombie menjadi hal-hal yang lebih sederhana. Jadi ketika ditanyakan ke teman-teman ya bahkan kayak, kamu sadar tutorialnya gimana, kayak temennya bakal nanya balik kayak, emang tadi ada tutorial gitu. Karena tahapan belajar di situ sangat sangat tertanam di dalam game itu. Jadi ada hal-hal yang kompleks yang kita nggak sadar. Kayak sekarang kita bisa gitu nyetir sambil makan misalkan. Kayak dulu kalau belajar nyetir kan pasti nggak bisa dong. Kayak lagi tiba-tiba dalam kamera aja panik gitu, tangan kanan mau taruh di mana, kayak gitu. Dan di situ untuk game biasanya game-game bagus mereka belajar atau bukan belajar ya, mengembangkan cara mengajarkan pemain dengan cara yang menyenangkan. Jadi kalau bahasa dalam game itu biasanya gampang dipelajari, sulit di mastery, dikuasai. Jadi untuk teman-teman misalkan untuk menamatkan game itu, yang dipelajari di awal tuh udah cukup gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa mereka yang menantang diri, misalkan mereka pengen menamatkan gamenya secepat-cepatnya. Jadi mereka harus menguasai apa aja sih yang komponen atau kayak fitur-fitur yang ada dalam game itu yang bisa dieksploitasi. Dan itu adalah hal-hal yang beberapa, terutama misalkan untuk guru atau untuk memberikan lokakarya atau misalkan dosen, menurut aku yang sangat bermanfaat gitu. Karena kadang-kadang aku sendiri pengalaman kayak kadang-kadang di pelajari itu kan kayak, kamu masa gini aja nggak bisa gitu. Padahal untuk memahami itu ada beberapa langkah sebenarnya yang kita nggak sadar bahwa itu adalah hal-hal yang kita pelajari. Kayak 2 itu 2, kita tuh sekarang kayak 2 itu 2 apa coba, nggak logis gitu. Tapi ketika kita kecil, angka 2 itu harus ditanamkan bahwa angka 2 itu yang seperti angsa adalah berarti ada 2 benda. Dan game itu yang sangat alami mengajarkan hal-hal seperti itu gitu. Kayak ketika sekarang kalian nyuruh aku main game strategi, aku udah bisa kayak mengurusi sumber daya, aku bisa mengurusi peperangannya, aku tahu kayak pasukan apa sih yang efektif untuk melawan pasukan lawan. Dan aku tahu kayak kadang-kadang ada ras juga, misalkan ras manusia tuh efektifnya di mana, ada ras elf itu efektifnya di mana. Dan itu kayak ketika sekarang aku berbicara, aku memang akan terdengar seperti nerd. Dan ketika aku kalau di awal itu aku akan belajar gitu satu-satu. Tapi dan ini terhubung dengan elemen berikutnya gitu. Game itu sangat bagus dalam memotivasi secara internal. Kadang-kadang kalau dalam ujian kita targetnya harus mencapai nilai sekian untuk lulus. Dan kalau tidak,
artinya kita gagal gitu. Itu terjadi, itu nanti bakal berdampak misalkan ke tahun berikutnya. Motivasi itu yang kita bisa bilang secara nggak langsung itu motivasi eksternal. Jadi ada target yang ditetapkan oleh orang lain kepada kita. Dan di situ makanya secara nggak langsung kita kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk bisa lulus. Tapi kalau untuk motivasi internal misalkan kayak misalkan yang tadi gitu, game-game strategi, aku nggak perlu gitu dikasih tahu bahwa misalkan di Pokemon elemen air efektif melawan elemen api. Itu sudah tertanam di dalam gamenya. Ketika aku menguasai itu, aku akan jadi lebih jago gitu. Dan ini kadang-kadang secara nggak langsung kenapa orang-orang yang biasanya penasaran, suka belajar, mungkin di sekolahnya mereka akan kesulitan, tapi ketika mereka sudah lulus, mereka bakal tetap belajar gitu. Karena mereka punya motivasi internal untuk tetap belajar. Kenapa? Mereka merasakan senang gitu ketika mereka berhasil Serius? menyelesaikan sebuah puzzle. Karena rame kali yang login. Kayak gitu. Dan yang ketiga, sorry, udah keempat ya? Oh iya betul, udah keempat. Yang keempat adalah, sorry ya lupa. Tadi udah berapa? Coba sebut-sebut. Pertama bahagia. Ya. Oke. Nah, sosial. Cuma kedua yang aku dengar ya kan? Ya maksudnya aku tadi beli minum. Ada bahagia, sosial. Yang ketiga tadi Kok tanya sama aku, Bang? Iya kok. zona aman. Zona aman. Zona aman. Keempat tadi meningkatkan apa tadi? Skill. Strategi. Meningkatkan strategi. Nah, sekarang kelima ya, bukan keenam. Kok bisa? Yakin? Materi lupa. Karena disesuaikan. Karena iya, tadi kayak sih. awal-awal kan nyocokin game ternyata gagal. Iya, langsung benar. blank. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri, oh iya, salah satu yang paling aku lupa bahkan dari awal harusnya yang aku jelasin. Game itu interaktif. Game itu melibatkan kita pemain itu sebagai aktor dan juga sebagai sutradara. Ketika kita menonton film, kita itu menonton Lebih tinggi lagi. sebuah Kelihatan cerita tensinya. yang sudah ditetapkan. Endingnya bagaimana? Ketika kita membaca juga sama seperti itu. Meskipun membaca lebih terlibat di dalamnya, tapi game itu memberikan apa ya, bisa dibilang tingkat interaktifnya paling tinggi. Dan di situ menurut aku game itu makanya melibatkan, karena kita terlibat, kita lebih banyak belajar di dalamnya ketimbang misalkan kita mendengar dosen yang bercerita atau kita membaca buku. Bang, tutup dulu Bang. Udah tutup dulu ya, sorry. Oke, aku mau tutup apa tadi? Oh iya bener, tadi aku udah bilang di awal bahwa waktu yang terbuang dengan bahagia merupakan waktu yang tidak terbuang sia-sia. Wih, cakep. Penutupan yang sangat keren ya. Jadi berarti kalau main game dan kita bahagia berarti waktu kita nggak sia-sia ya Bang ya? Oh iya, disclaimer dikit. Kenapa aku bilang bumbu? Karena ada orang-orang suka misalkan makanan itu sedikit asin, ada yang suka agak asin. Jadi namanya bermain itu juga disesuaikan dengan kadarnya masing-masing. Keren. Tepuk tangan dong sekali lagi tuh Bang Jo yang udah jadi pemateri keren hari ini. Jadi ya intinya kalau kita mau melakukan apapun, termasuk kita bermain game, kita tuh harus yang namanya mindful ya teman-teman. Artinya kita sebagai orang yang udah dewasa, sadar sama diri kita sendiri yang memberikan batasan kepada kita, oh aku boleh nih main game tapi hanya untuk hiburan dan juga untuk melupakan sedikit rasa lelah gitu kali ya. Tapi juga jangan lupa setiap game yang diciptakan itu pasti ada manfaatnya. Betul? Kok ragu? Soalnya kayak belum pernah nyoba semua game kan, jadi nggak bisa jamin. Mau butuh berapa tahun untuk coba semua game pertanyaan aku? Makanya nggak bisa dibuktikan bahwa itu salah atau benar maksudnya. Oh iya, boleh. Terima kasih udah dikoreksi. Oke teman-teman, kita buka 2 pertanyaan aja ya. Karena jauh kali Bang Furkan, silahkan maju Bang Furkan. Karena waktunya juga terbatas, mungkin boleh tolong panitia dikasih mic-nya. Bisa-bisanya pemateri disamperin langsung ke depan untuk tanya mau minum apa. Oke, silahkan Bang Furkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat bagus sekali Bang. Thank you. Sebenarnya saya ingin bertanya lebih dalam. Kalau sekarang itu skill
asal menulis ya, bukan hanya sebagai untuk sarana kita untuk healing, untuk melepaskan stres. Sekarang malah lebih ekstrem lagi bahwa kita bisa menulis untuk hidup. Nah, kira-kira game ini kalau sebagai hiburan berarti porsinya sangat kecil sekali untuk kita habiskan waktu untuk itu. Tapi bisakah si game ini menghidupkan kita sehingga kita bisa all out di games? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Bentar, boleh klarifikasi dikit nggak kayak game untuk hidup tuh apakah untuk kehidupan kayak mencari sebagai sumber Rezeki. ekonomi, rezeki, Ya, betul. atau misalkan kehidupan tuh merasa hidup gitu? Ya, dalam kategori ekonomi. Ekonomi, oke. Ya, karena kan misalnya kita lihat anak-anak ekonomi itu ada misalnya trading for life. Jadi dia melakukan trading supaya bisa hidup. Anak-anak bangsa biasanya menulis untuk kehidupan. Iya, jawaban singkatnya bisa. Ini contoh nyatanya. Ya, Betul. betul. Ya, Maksudnya tapi alhamdulillah, aku betul. bukan pekerjaan satu-satunya mengembangkan game. Aku juga di luar itu melakukan riset dan menulis laporan consulting. Tapi ada beberapa studio game di Indonesia yang memang sampai sekarang bertumbuh gitu, makin besar, dan bahkan 2021 itu ada game namanya Samudra. Dia memenangkan award dari Unity untuk game kemanusiaan terbaik kalau nggak salah. Wow. Dan itu dikembangkan oleh studio game di Indonesia. Gitu. Thank you. Keren. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Berarti intinya kalau sekarang tuh untuk kita menjadi game developer, game designer itu berarti bisa ya Bang ya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Suatu peluang karir yang cukup menjanjikan. Bisa. Ya. Bisa gitu. Oke teman-teman, adakah pertanyaan yang lain? Satu pertanyaan lagi. Oke. Mamanya mau tanya. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sudah menyampaikan materi yang cukup bagus karena ini jujur merupakan suatu masukan yang baru buat saya karena selama ini saya berpikir bahwa ini memberikan dampak negatif bagi banyak orang. Gitu. Nah jadi di sini saya jadi makin tahu bahwa ternyata ada pengaruh baik juga untuk kita dalam memainkan game ataupun yang berhubungan dengan game. Nah hal yang saya tanyakan adalah tidak bisa dipungkiri juga bahwa ternyata game ini membuat orang mungkin kita menghabiskan waktu untuk bahagia dan bermain game. Tetapi terkadang orang melewati batas. Dalam artian jadi lupa waktu, jadi lupa dengan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang lainnya itu tidak bisa dipungkiri banyak sekali terjadi. Nah yang saya tanyakan bagaimana cara kita mendisiplinkan diri kita, batas waktu mungkin ataupun biar lebih terkontrol dalam kita memainkan game tujuannya tadi dari awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah-susah ya pertanyaannya. Ujian. Kalau ini dari pribadi ya, jadi kayak tidak dari riset atau apa gitu. Untuk aku sendiri, bagaimana cara disiplin adalah bermain game yang bervariasi. Jadi ketika aku bermain game yang berbeda-beda, misalkan kadang-kadang ada beberapa game yang dia itu memang harus dimainkan bersama teman misalkan. Jadi karena aku harus main bareng teman, jadwal kami harus dicocokkan dan kayak kapan selesainya jadinya harus disesuaikan. Selain itu juga ada juga game-game yang memang pasti selesai dalam waktu 30 menit. Dan itu misalkan kayak untuk aku sendiri ada game-game yang itu ada beberapa game memang yang diciptakan untuk istilahnya nagih. Dan ada beberapa game yang diciptakan untuk bertanya kepada pemainnya. Dan kayak untuk kategori kedua itu yang aku merasa game-game seperti itu tadi yang mendorong memberi manfaat kepada aku gitu. Jadi cari kayak coba game sebanyak-banyaknya sih. Yang lebih bervariasi dan kayak ada beberapa situs juga untuk game-game indie, misalkan game-game kecil yang banyak orang di luar sana yang bikin game itu karena hobi dan memang bukan untuk mengejar kayak faktor ekonomi gitu. Maksudnya dia cukup. Dia bukan mengejar kekayaan sebesar-besarnya. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk Bang Jules sekali lagi. Jadi intinya adalah kalau kita main game tuh sebenarnya depends on ya.
kita butuhnya apa, gamenya ngeluarin apa, cari aja tuh yang cocok dan dikurasi juga dan membatasi diri bahwasanya oh game ini aku akan mainkan 30 menit ya kayak gitu. Mungkin untuk adik nanti main game bareng sama Bang Jul. Oh iya, oke siap. Oke teman-teman, mulai dong tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bang Jul. Hari ini selesai sudah sesi talk show kita, tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bang Jul yang sudah memberikan ilmunya dan opininya tentang game. Dan bagi teman-teman yang mungkin penasaran nih kelanjutannya gimana, boleh nanti hubungi Bang Jul lewat DM-nya aja. Oke, untuk sesi terakhir sebelum kita foto dan kita bubar bareng-bareng, kita minta kesediaan beberapa dari member untuk memberikan sedikit buah tangan untuk Bang Jul. Langsung aja, yang pertama ada Sobat Pokat yang akan langsung diberikan oleh Farika. Pada Farika dipercepat kalau maju ya memang. Oke. Silakan senyum. Cakep. Cakep.